Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel GKJ Wolo dan dengan saya Doni Setiawan. Berkat Tuhan dalam wujud sukacita, kegembiraan, keberlimpahan, kesehatan selalu ada dalam kehidupan saudara-saudara semua, tua, muda, laki-laki, perempuan, di kota, di desa, senantiasa digenangi oleh berkat Tuhan. Hari ini Jumat Legi 9 Mei 2025, melalui channel GKJ Wolo saya menyapa melalui renungan pagi. Saat ini, pagi ini, renungan pagi akan terdasari dari salah satu bacaan leksionari hari ini, yaitu Mazmur 23. Renungan akan berangkat dari refleksi itu, dan saya memberi tema renungan ini memahami dan mengelola rasa takut. Ini berdasar dari salah satu nats di Mazmur 23 yang berbicara demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tradisi gereja menempatkan Mazmur, terutama Mazmur 23 yang menulis adalah Daud. Paling tidak mazhab Raja Daud. Dari Mazmur 23 terkhusus dalam 9 ayat tadi, kita akan mencoba merenungkan tentang apa itu rasa takut. Bagaimana kita memposisikan rasa takut, bagaimana kita memanfaatkan rasa takut itu untuk kehidupan. Saudara-saudara, rasa takut itu adalah rasa yang dimiliki oleh setiap makhluk, terkhusus manusia. Karena itu dimiliki secara hakiki, meskipun penyadaran atau kesadaran terhadap rasa takut itu berbeda-beda seiring keberadaan baik usia dan kondisi, tetapi harus disadari bahwa rasa takut itu ada pada diri manusia, siapapun itu. Rasa takut itu ada turunannya, gelisah dan khawatir. Jadi bahkan orang yang dalam sebutan sekarang ODGJ pun itu juga memiliki rasa takut. Ketika mau nyebrang masih tengok-tengok kok. Nah, lalu bagaimana memahami rasa takut? Karena kita sekarang sudah paham bahwa rasa takut adalah rasa yang ada pada semua makhluk. Diusirkah? Disingkirkankah? Atau seperti apa? Nah, pemazmur terkhusus di Mazmur 23 menghayati bahwa hidupnya ada dalam situasi yang bisa memanggil si takut untuk berkuasa. Entah itu ancaman, entah itu situasi, semua hal bisa memanggil, membangunkan si takut. Nah, seringkali manusia, termasuk mungkin saudara yang sekarang atau tersangkut hal ini, salah memahami rasa takut. Dan karena salah memahami, kemudian menempatkan atau dalam doanya meminta supaya rasa takut itu dihindari. Minta pada Tuhan
Sang Maha Kuasa untuk menghindari atau menyingkirkan rasa takut itu. Untung saja Tuhan Maha Bijaksana. Coba kalau Tuhan mengabulkan semua yang diminta manusia, dan akhirnya ketika doanya salah, tidak memiliki rasa takut lagi, hidup manusia dan makhluk akan kacau balau. Nah, di sini pemazmur menolong kita untuk memahami, menyadari, dan kemudian mengelola rasa takut itu. Penyadaran itu menuntun pemazmur untuk tahu bahwa Sang Ilahi, Tuhan yang Maha Kuasa, Yahweh Allah, itu ada di dalam dirinya. Dan jauh sebelum pemazmur dalam kitab Kejadian, dalam prosesi penciptaan yang seringkali dilupakan banyak orang, ketika manusia diciptakan, hidupnya baru bisa dikatakan hidup ketika dihembusi nafas atau ruh. Artinya sebenarnya ruh itu ada di dalam hidup semua manusia. Dengan roh itu sebenarnya kita bisa berkomunikasi langsung, berelasi langsung dengan Sang Maha tak terbatas, Sang Ilahi Tuhan itu. Nah, rasa takut itu sebenarnya juga sebagai cara untuk memanggil kepada Sang Ilahi. Untuk apa? Apakah kita akan menggunakan kekuatan Sang Ilahi untuk mengusir rasa takut? Tidak. Untuk memahami rasa takut itu. Kalau sudah paham bahwa rasa takut itu kemudian diciptakan untuk berfungsi, ya sudah. Rasa takut, makasih ya, engkau telah dipakai Sang Ilahi untuk menyadarkanku bahwa aku, hidupku, di dalamku ada Sang Ilahi. Terima kasih karena engkau sebagai bahasa yang menyadarkan. Aku berterima kasih akan hadirmu, akan kedatanganmu, dan sekarang aku sudah menyadari benar bahwa ada ancaman, benar ada bahaya, tapi aku kemudian oleh karena kehadiranmu menjadi sadar bahwa Sang Ilahi ada dalam diriku. Dan pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman adalah gambaran situasi hidup yang paling mengerikan. Aku tidak takut bahaya. Pemazmur sadar bahwa bahaya akan selalu mengancam. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku. Beserta itu hidup bersama, membersamai, tidak di luar kita tapi di dalam kita, atau tidak di luar Daud tetapi di dalam dirinya. Nah, pada fase ayat berikutnya menarik, saudara-saudara. Gadamu dan tongkatmu adalah penghibur. Jadi dalam tradisi Timur Tengah, para gembala itu memiliki gada dan tongkat sebagai piranti untuk pekerjaan mereka. Nah, domba itu ketika domba paling tidak sadar bahwa tongkat dan gada itu dipakai untuk memukul bagi mereka yang ngeyel. Nah, dalam padang gurun, dalam bukit-bukit tandus, ketika si gembala itu berjalan memukulkan tongkat sebagai tekan ya, tongkat dan gada, dan suaranya kena batu keras, didengar oleh para domba gembalaan, mereka menjadi senang, menghibur. Oh, ternyata gembalaku dekat dengan aku. Apa yang bisa dipakai untuk memukul dan melukai dalam dimensi positif
menjadi penghibur. Karena apa? Sebagai tanda bahwa sang gembala ada di dekat. Nah, demikian pula rasa takut itu kalau kita pahami, kita kelola, kita berdialog dengannya, justru akan menjadi jembatan untuk kita sadar bahwa kita memerlukan Sang Ilahi. Maka mari belajar untuk memahami, mengelola rasa takut. Jangan diusir, jangan dimusuhi, ajaklah berdialog. Karena saya yakin siapapun, saudara-saudara, dimanapun saudara berada, kalau menonton video ini bisa jadi senyum sendiri. Selama ini bisa jadi salah doa, minta Tuhan untuk mengusir rasa takut. Jadi menempatkan Tuhan seolah-olah budaknya. Takut atau wedi, minta Tuhan ngusir. Khawatir, minta Tuhan ngusir. Sedih, minta Tuhan menghibur. Nah, melalui sapaan sabda renungan pagi di channel GKJ Wolo bersama dengan saya, biarlah ini menjadi lilin kecil yang menerangi, sentuhan lembut yang menyadarkan bagaimana mengelola rasa takut, bagaimana menempatkan rasa takut, mengerti fungsinya. Sekali lagi, jangan diusir, jangan minta Tuhan untuk Tuhan singkirkan, jangan. Karena dia adalah bahasa dari Tuhan Sang Ilahi untuk kita, mengirimkan pesan, oh, kue kudu eling, kamu harus sadar itu. Karena lembah kekelaman itu akan senantiasa kita hadapi. Dengan kesadaran mengelola, memahami fungsi takut atau rasa takut, maka hidup dan kehidupan kita akan semakin penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, demikian sapaan sabda saya buat pagi-pagi supaya fresh, dan andai pun saudara terkonek dengan channel ini di lain waktu pagi, nggak apa-apa. Biarlah semua menjadi baik adanya. Kalau bermanfaat silahkan bagikan kepada saudara-saudara. Kalau tidak ya abaikan saja. Doa saya, semua yang baik, semua yang indah, semua yang bermanfaat, semua yang membahagiakan selalu ada pada kehidupan saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan perjalanan.